Kabar terbaru dari sektor pertahanan udara tanah air menyebutkan bahwa 3 unit jet tempur canggih Rafale akan kembali tiba di Indonesia pada pertengahan tahun ini. Kedatangan tambahan pesawat buatan Prancis tersebut menjadi bagian dari penguatan armada TNI Angkatan Udara, sekaligus menandai langkah konkret modernisasi alutsista nasional yang terus berjalan sesuai rencana pemerintah. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa 3 unit awal pesawat tempur Rafale sudah tiba lebih dulu pada bulan Januari dan ditempatkan di Riau. Artinya, ini bukan lagi sekedar tanda tangan kontrak atau foto berjabat tangan di atas meja panjang dengan bendera 2 negara di belakangnya. Ini sudah masuk tahap realisasi. Sudah ada wujudnya, sudah ada suaranya, sudah ada mesinnya yang siap meraung di langit Indonesia. Dan yang menarik, pertengahan tahun ini direncanakan akan datang lagi 3 unit berikutnya. Jadi, kalau dihitung, tahap awal akan membuat total 6 pesawat lebih dulu mengisi kekuatan udara kita. Angkanya mungkin terdengar kecil jika dibandingkan total keseluruhan. Tetapi dalam dunia pertahanan, setiap unit itu ibarat satu bidak penting di papan catur. Satu saja bisa mengubah dinamika. Sekarang mari kita pahami gambaran besarnya supaya tidak bingung. Indonesia menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale buatan Dassault Aviation. Angka 42 ini bukan angka sembarangan. Dalam konteks satuan tempur udara, jumlah tersebut cukup untuk membentuk beberapa skadron penuh, lengkap dengan cadangan operasional, rotasi perawatan, dan kesiapan tempur berlapis. Prosesnya dilakukan bertahap. Tahap pertama ditekan pada tahun 2022 untuk 6 unit. Ini ibarat komitmen awal. Kemudian tahap kedua pada Agustus 2023 untuk 18 unit. Lalu tahap ketiga juga untuk 18 unit. Kalau dijumlahkan, genap 42. Jadi bukan beli sedikit-sedikit karena ragu, tapi memang dirancang dalam skema bertahap agar pembiayaan, pelatihan pilot, kesiapan pangkalan, hingga sistem persenjataan bisa disiapkan dengan matang. Kenapa bertahap? Karena pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale itu bukan sekedar barang yang datang, parkir, lalu langsung terbang ronda. Ada pelatihan pilot, teknisi, integrasi radar, sistem senjata, simulasi misi, dan penyesuaian doktrin operasi. Ini seperti membeli mobil balap Formula 1, tetapi kita juga harus membangun sirkuitnya, melatih pembalapnya, dan menyiapkan tim pit stopnya. Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat multi-role. Artinya, satu pesawat bisa menjalankan banyak peran, superioritas udara, serangan darat, pengintaian, bahkan dukungan serangan maritim. Fleksibilitas ini sangat relevan untuk negara kepulauan seperti Indonesia, yang wilayahnya luas, terbentang dari barat sampai timur dengan tantangan udara dan laut sekaligus. Rencana serah terima resmi untuk batch berikutnya dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun, dan kemungkinan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Biasanya, momen seperti ini bukan hanya seremoni, itu adalah pesan strategis. Pesan bahwa modernisasi alutsista benar-benar berjalan, bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang kedaulatan, tetapi juga memperkuat instrumennya. Sekarang bayangkan skenarionya. 6 Rafale sudah aktif, pilot-pilot kita mulai terbiasa dengan avionik canggihnya, radar AESA-nya mulai terintegrasi dengan sistem pertahanan udara nasional, rudal udara ke udara jarak jauh sudah menjadi bagian dari opsi taktis. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, ketika jumlahnya mendekati 42 unit penuh, komposisi kekuatan udara Indonesia akan berubah drastis dibanding 1 dekade lalu. Dan disinilah bagian menariknya. Modernisasi ini tidak berdiri sendiri. Setiap kedatangan batch baru bukan hanya menambah jumlah pesawat, tetapi juga menambah pengalaman, meningkatkan jam terbang, memperkuat interoperabilitas, dan menaikkan daya gentar. Dalam dunia pertahanan, kadang yang paling menentukan bukan hanya siapa yang paling sering bicara, tetapi siapa yang paling siap ketika keadaan berubah. Jadi ketika kita mendengar kalimat 3 unit tiba Januari, 3 lagi pertengahan tahun, mungkin terdengar seperti laporan logistik biasa. Padahal di balik itu ada proses panjang negosiasi internasional, perencanaan anggaran, diplomasi pertahanan, transfer teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Dan kalau boleh sedikit tersenyum di tengah pembahasan serius ini, bayangkan saja betapa sibuknya para teknisi dan pilot saat unit pertama tiba. Dari yang tadinya membaca spesifikasi di atas kertas, sekarang berdiri langsung di depan mesin tempur canggih buatan Prancis. Rasanya mungkin seperti akhirnya bertemu idola setelah lama hanya melihat fotonya di brosur.
Yang jelas perjalanan 42 Rafale ini masih panjang. Batch demi batch akan datang, satu demi satu mengisi puzzle besar modernisasi pertahanan udara Indonesia, sambil kita terus mengamati bagaimana langkah ini mengubah posisi Indonesia di peta kekuatan kawasan. Dan kalau kita tarik sedikit lebih dalam lagi, kehadiran Rafale ini bukan hanya soal menambah jumlah pesawat di apron pangkalan udara. Ini menyangkut perubahan cara berpikir, cara berlatih, dan cara memproyeksikan kekuatan udara Indonesia ke depan. Karena ketika sebuah negara memutuskan membeli pesawat tempur kelas dunia, konsekuensinya bukan hanya pada harga beli, tetapi pada ekosistemnya. Simulator harus disiapkan, hanggar harus disesuaikan, sistem persenjataan harus kompatibel, rantai logistik harus aman dan terjamin, bahkan pola latihan dan skenario perang pun ikut diperbaharui. Bayangkan para pilot kita yang sebelumnya terbiasa dengan platform generasi lama, kini duduk di kokpit dengan layar digital penuh informasi, sistem sensor yang bisa melihat jauh sebelum mata manusia menyadarinya, radar AESA bekerja senyap namun efektif, sistem peperangan elektronik siap mengacaukan lawan sebelum lawan tahu apa yang terjadi. Ini seperti berpindah dari ponsel jadul ke smartphone tercanggih dalam satu lompatan besar. Lalu ada efek psikologisnya. Dalam dunia militer, daya gentar itu nyata. Negara lain tentu memperhatikan setiap perkembangan. Mereka menghitung, mereka menganalisis, mereka memperbaharui simulasi mereka. Ketika jumlah Rafale Indonesia nantinya mendekati 42 unit penuh, itu bukan sekedar angka di atas kertas. Itu adalah perhitungan baru dalam peta kekuatan kawasan. Menariknya lagi, modernisasi ini berjalan bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pilot tidak hanya belajar menerbangkan, tetapi juga memaksimalkan seluruh sistem yang ada. Teknisi tidak hanya memperbaiki, tetapi memahami teknologi tingkat tinggi. Jadi setiap unit yang datang membawa dua hal sekaligus, kekuatan mesin dan peningkatan kapasitas manusia. Sekarang coba kita bayangkan beberapa tahun ke depan. Skadron Rafale sudah lengkap, latihan bersama dengan negara sahabat semakin intens, operasi pengamanan wilayah udara semakin responsif, integrasi dengan sistem pertahanan darat dan laut semakin solid. Ini bukan lagi sekedar pengadaan alutsista, melainkan transformasi struktur kekuatan. Dan di tengah semua pembahasan yang terdengar berat ini, ada satu hal sederhana yang patut kita sadari. Semua ini pada akhirnya bertujuan menjaga langit Indonesia tetap aman, supaya aktivitas ekonomi berjalan tenang, supaya jalur laut tetap terlindungi, supaya generasi berikutnya tumbuh di bawah langit yang dijaga dengan kesiapan, bukan hanya dengan harapan. Jadi setiap kali kita mendengar kabar batch berikutnya akan tiba, itu bukan sekedar informasi kedatangan barang impor. Itu satu langkah lagi dalam perjalanan panjang membangun kekuatan udara yang modern, profesional, dan diperhitungkan. Dan perjalanan itu masih terus berjalan pelan tapi pasti, sambil kita menyaksikan bagaimana satu demi satu potongan besar strategi pertahanan nasional mulai terpasang dengan rapi di tempatnya. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.